Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kasmawati dari kelas 223C Manajemen. Di video kali ini saya akan memaparkan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang analisis dan rancang bangun pekerjaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari analisis pekerjaan, yaitu merupakan usaha yang sistematis dalam mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan yang terdapat pada suatu organisasi. Kegiatan analisis pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi. Pentingnya analisis pekerjaan dalam sumber daya manusia merupakan Adapun pentingnya analisis pekerjaan dalam sumber daya manusia yaitu memudahkan proses pembagian pekerjaan sebagai langkah untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan pada masa yang akan datang. Mengetahui tantangan kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pribadi karyawan. Kemudian pengertian analisis jabatan merupakan pada dasarnya suatu bentuk penelitian dengan tipe deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan, dan menyajikannya untuk pemrograman. Istilah yang berkaitan erat dengan jabatan meliputi yaitu yang pertama, pegawai merupakan orang yang memegang jabatan atau posisi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu manajer, seorang individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan suatu departemen atau tim dalam organisasi. Yang ketiga yaitu pimpinan, seseorang yang memimpin atau mengawasi suatu organisasi, departemen, atau tim. Kemudian yang keempat adalah orang yang memiliki otoritas atau tanggung jawab langsung terhadap bawahan atau bawahan-bawahan dalam organisasi. Yang kelima, karyawan, seseorang yang bekerja di bawah pengawasan atasan atau manajer, biasanya memiliki tanggung jawab tertentu dalam pekerjaan mereka. Kemudian yang keenam yaitu departemen, bagian-bagian dalam suatu organisasi yang memiliki tanggung jawab spesifik dalam mencapai tujuan organisasi. 7. Tugas atau pekerjaan merupakan suatu aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan. Kedelapan, tanggung jawab, kewajiban atau tugas-tugas yang diharapkan dari seseorang yang mengemban suatu jabatan. Otoritas merupakan kekuasaan atau hak untuk mengambil keputusan dan memberikan arahan kepada bawahan dalam suatu jabatan. Dan yang terakhir yaitu struktur organisasi, susunan atau hierarki jabatan-jabatan dalam suatu organisasi, termasuk hubungan dan tanggung jawab antar jabatan-jabatan tersebut. Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan karena suatu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, beban kerja yang dilakukan, hambatan-hambatan yang ditemui oleh pelaksana, dan landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi fungsinya. Pengumpulan informasi pekerjaan dapat dilakukan dengan kegiatan yaitu yang pertama, identifikasi pekerjaan yang akan dianalisis, dan yang kedua menentukan teknik pengumpulan informasi, dan yang terakhir yaitu menggunakan kuesioner. Informasi analisis jabatan digunakan untuk menentukan berbagai hal terkait dengan pekerjaan suatu organisasi, termasuk yang pertama, deskripsi pekerjaan. Analisis jabatan membantu dalam menyusun deskripsi pekerjaan yang jelas, mencakup tugas-tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Yang kedua, penilaian kinerja. Dengan memahami tugas dan tanggung jawab yang terlibat dalam pekerjaan, analisis jabatan membantu dalam menilai kinerja karyawan dengan cara objektif dan berbasis fakta. Yang ketiga, penetapan gaji dan penghargaan. Informasi dari analisis jabatan digunakan untuk menentukan tingkat gaji yang sesuai untuk pekerjaan tertentu. Analisis ini juga membantu dalam merancang program penghargaan dan insentif yang tepat. Keempat, rekrutmen dan seleksi. Dengan mengetahui persyaratan dan kualifikasi pekerjaan, analisis jabatan membantu dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang sesuai untuk pekerjaan tersedia. Kelima,
Pengembangan karyawan. Dengan memahami kebutuhan pekerjaan, organisasi dapat merancang program pengembangan karyawan yang relevan, termasuk pelatihan. Kemudian perencanaan sumber daya manusia dengan informasi yang akurat tentang pekerjaan di organisasi. Manajemen dapat merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, termasuk perekrutan baru atau pelatihan tambahan untuk karyawan yang ada. Analisis jabatan ini merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang membantu organisasi mengelola pekerjaan dan karyawan dengan efisien dan efektif. Sekian pemaparan materi saya terkait analisis dan rancang bangun pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.